Welcome to Pose. This is Pose, podcast seru bareng BEM FKK. Kamu bisa dengerin obrolan seru seputar BEM FKK dan lingkungan sekitar kita. Stay listening and enjoy. Kembali lagi bersama kami di Pose, podcast seru bareng BEM FKK 2023-2024. Pada episode kali ini kita sudah kedatangan narasumber loh dari salah satu mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya dari Timur Leste. Halo Kak Anissa. Halo. Ini kan mahasiswa dari Timur Leste nih. Kalau kita boleh tahu, Kakak tahu UNUSA ini dari mana sih? Oh ya baik, saya mungkin bisa izin menceritakan sedikit ya. Saya tahu UNUSA-nya dari mana. Nah, saya tahu awal-awal itu ada sebuah pengumuman di mana waktu pada saat itu saya baru lulus SMA ya. Nah, pada saat itu saya mendapatkan informasi dari presiden yayasan yang ada di Timor Leste nih. Nah, jadi dari situ saya mendapatkan informasi bahwasanya ada beasiswa dari UNUSA yang di situ ada berbeda-beda prodi, apalagi kita ada berbeda fakultas juga ya. Nah, dari situ saya tahu UNUSA-nya dari melalui kayak pamflet, poster. Jadi di situ dikirim ke Timor Leste yang akhirnya dipajanglah di yayasan di Timor Leste, yaitu letaknya di Masjid An-Nur di Timor Leste. Jadi pada saat itu kami diundanglah ke sana. Jadi pada saat saya ngecek, oh iya ternyata ada beasiswa UNUSA yang dimana waktu itu ada batasannya, jadi ada kuotanya. Jadi saya tahu tuh pada saat melalui media-media, akhirnya saya ceklah UNUSA di media. Oh ternyata UNUSA itu sangat bagus, dan setahu saya UNUSA itu UNUSA itu adalah kampus kesehatan. Jadi dari situlah saya tertarik sama UNUSA. Berarti Kak Nisa ini dari beasiswa itu ada tes atau apa gitu Kak? Oh iya, jadi pas awal-awal saya tes beasiswa, pada saat awal-awal saya melakukan pendaftaran itu melalui via online, apalagi waktu itu pandemi karena jadi waktu itu saya daftar online, habis itu ada tesnya. Jadi waktu itu ada tes wawancara, ada tes kesehatan seperti tes buta warna, terus ada tes wawancara kayak semacam pertanyaan gitu. Jadi di situ nanti sebelum tes itu mereka memberikan sebuah lembar persetujuan yang dimana nanti mau milih prodi apa. Nah, jadi nanti pertanyaan-pertanyaan itu muncul sesuai sama prodi yang kita ambil. Nah, kebetulan kemarin yang pada saat awal-awal saya daftar di UNUSA melalui online, yaitu saya milih prodi keperawatan. Jadi waktu itu wawancaranya emang lebih ke keperawatan, terus ada tes buta warnanya gitu, tes kesehatan seperti itu. Dan untuk beasiswa kami ini, beasiswa untuk luar negeri kan kalau di Indonesia kan kayak ada KIP kuliah seperti itu ya. Nah, tapi kalau untuk kami yang luar negeri itu bisa dikatakan hanya beasiswa full scholarship. Tapi untuk angkatan-angkatan yang kemarin yang angkatan 23 itu ada skema-skemanya. Jadi awal itu kami memang angkatan pertama yang dimana waktu itu emang dinamakan full scholarship gitu. Wah gitu ya Kak Ya. Terus nih Kak, kan Kak Nisa udah keterima di UNUSA nih. Apa sih yang perlu disiapkan untuk kita ke Indonesia? Kan kita beda ini ya Kak, beda negara gitu. Terus mungkin seperti dokumen-dokumennya itu apa aja sih yang perlu disiapkan? Iya, jadi pas awal-awal itu kan waktu itu masih pandemi ya. Nah, masih pandemi, jadi dokumen-dokumen yang disiapkan pada saat kalau sudah diterima di UNUSA, jadi awalnya itu kita ada kayak paspor ya. Nah, jadi paspor itu sangat penting. Nah, jadi kita siapkan dulu paspornya. Nah, karena kan kita harus ke luar negeri, jadi beda negara, di mana nanti kita akan cek juga di imigrasi gitu kan. Nah, jadi kita siapkan nih paspor, habis itu kita nunggu, kita kirim lah kan waktu itu masih corona, jadi kayak semacam kartu vaksin. Nah, kartu vaksin itu kita minimal kalau keluar dari negara kita itu harus minimal sudah 3. Nah, sudah 3, jadi waktu itu saya punya sertifikat vaksin itu dilembarkan, terus habis itu kita ke rumah sakit untuk minta surat keterangan dokter. Nah, jika sudah dapat surat keterangan dokter, kita harus urus yang namanya visa pelajar, karena kan kita pelajar, jadi dia beda sama yang turis. Ya, jadi kan kalau untuk cara mendapatkan visa pelajar itu
Awal-awal dulu kalau kami tahu ya kayak semacam lihat kayak oh kating-kating atau kakak angkatan yang dulu memang melanjutkan kuliahnya di Indonesia. Nah kita pasti itu kan mencari informasi ya cara dapat visa pelajarnya gimana. Nah itu jadi pada saat itu kan kami tahu bahwasanya di UNUSA itu ada uh, genus atau office internasional. Nah, biasanya genus atau office internasional itu biasanya itu yang menangani mahasiswa luar negeri atau mahasiswa internasional. Jadi waktu itu untuk visa pelajarnya itu dihandle semua. Jadi kita cuma nunggu. Nah, dihandle jika visa pelajar itu udah keluar, itu kan dia ada batasnya, ada masa habisnya gitu kan, ada masa kadaluarsanya. Jadi itu sampai 90 hari. Nah, jika lewat dari 90 hari, maka kita harus urus ulang. Jadi waktu pada saat saya sudah dapat visa pelajar, saya harus cepat-cepat untuk ke Indonesia. Nah jadi waktu pas udah dapat semua yang visa pelajar, nah kan waktu itu kan angkatan corona ya, jadi waktu aku kesini itu udah semester 3, ya, semester 3 sama 4, jadi waktu semester 3, jadi itu untuk kode visa pelajarnya kode C, jadi itu kita ibaratnya itu kita udah kuliah, jadi kalau memang awal-awal itu mungkin masih A atau B gitu ya. Nah jadi pas waktu di imigrasi sudah registrasi di imigrasi, habis itu udah masuk ke sini. Nah ke sini kita masih ada kayak surat-surat yang disiapkan kalau selama di Indonesia. Jadi kalau untuk warga negara itu namanya ada KITAS, di mana dari visa pelajar ini dikonvert lah ke KITAS. Jadi di sini kita cuma hanya pakai KITAS. Nah di mana di KITAS itu sudah ada nomor paspor. Jadi untuk visa pelajarnya dan awal-awalnya kita nggak pakai lagi. Jadi kalau misalnya kita kembali lagi ke negara, pasti di imigrasi kayaknya kan contoh nih transit di Bali. Nah itu pasti pasti dicek kitasnya. Jadi bukan dilihat lagi ke visa pelajarnya. Terus di sini juga kan WNA, jadi harus domisili, harus ngurus domisilinya. Domisili di mana contoh kalau tinggalnya di Wonokromo, jadi kita harus bikinnya di situ, di RT RW situ. Terus ada juga kita di sini ada lagi nih yang untuk daftar ke kepolisian. Jadi kita harus dapat izin tinggal dari sertifikat kepolisian. Kayak gitu. Kalau dilihat-lihat sepertinya kayak ribet gitu ya Kak ya. Tapi nggak seribet itu kan ya. Kalau kita emang ada contoh nih kan di sana banyak orang Indonesia ya. Awal-awal tuh saya dapat kan kuliahnya di UNUSA. Nah, awal-awal tuh kan teman-teman tuh pakai bahasa Jawa ya. Nah waktu itu ada perkumpulan kalau orang Jawa di sana itu kan yang nikah sama orang Timor Leste banyak. Jadi saya dapatlah informasi. Jadi kan setiap kayak ada kajian atau pengajian di masjid. Jadi itu biasanya itu kayak pergaulannya sama ibu-ibu Jawa lah. Jadi ya udah tahu oh iya cara masuknya seperti ini. Jadi kita harus urus ini. Terus kita juga kayak ada kating-kating yang dulu emang melanjutkan kuliahnya di Indonesia. Contoh mereka di Malang, Jogja. Jadi kayak kita sharing lah sama mereka Kak, bagaimana sih apa aja sih yang kita urus gitu kan. Jadi kayak masih bingung juga ya search aja di Google gitu kan, terus apa aja disiapkan. Tapi kalau udah tahu cara urusnya mudah sih, mudah banget. Oh ya, kan kita dari tadi udah ngobrol nih Kak. Nah teman-teman ini kan belum tahu Kak Nisa sekarang semester berapa sih? Oh iya, kalau saya sekarang semester 7. Jadi mungkin ketemu sama teman-teman yang maba, mungkin saya masih Seperti maba ya. seperti maba. Jadi orang nggak percaya. Bahkan kayak aduh bingung ini mau nunjukin apa, oh ya nunjukin SIM-nya aja ya kan, di situ ada semester ya gitu. Nah kan udah semester 7 berarti ini udah mau lulus nih Kak ya. Iya, Udah mau udah. sidang. Udah. Nah ini Kak Nisa mungkin bisa diceritain nggak? Pasti kan ada kendala cara kita menyesuaikan diri nih di sekitar Nusa atau mungkin di Indonesia, kan pasti beda ya budayanya, bahasanya dan lain-lain. Meskipun kita udah ketemu orang Jawa di Timur Leste, tapi kan itu pasti beda kalau kita kumpul sendiri di budayanya gitu. Mungkin Kak Nisa bisa sharing nih ke teman-teman gimana sih cara nyesuaiinnya. Ya, jadi awal-awal aku kesini tuh ya, jadi kan adaptasinya itu emang saya pas cari tahu kayak seputar Indonesia itu emang kan dulu emang lahirnya di Indonesia di Kupang, di NTT. Nah, tapi masalahnya waktu pas awal-awal kesini tuh sempatlah sharing sama orang-orang Indonesia yang dari sana. Nah, sempatlah sharing Kak, gimana nih? Jadi saya belajar awal-awal tuh belajar mata uangnya dulu. Kan beda mata uang Indonesia kan rupiah ya. Kalau mata uang Timor Leste pakai dolar Amerika. Jadi kan kita cuma ngitung $1 ya udahlah. Nah pas sini kan kayak oh banyak nol banget nih di belakang 1000, apalagi 4 juta nolnya 6. Nah jadi awal-awal tuh lebih ke mata uang.
Jadi waktu awal kesini tuh saya dibimbing sama teman-teman selama 1 minggu untuk ke tukang sayur. Full tuh. Iya full, jadi teman-teman tetap di belakang Kak beli, Nisa ini mahal jangan gitu kan ya. Oh iya, jadi masih dalam proses adaptasi. Iya. Jadi dibimbing, oh ini 1.000, ini 2.000, oh iya ini 50.000, jadi dibimbing. Terus kayak setelah dari 1 minggu, besoknya mau ke minggu keduanya, oh ya udah tahu, jadi udahlah bisa ke warung, bisa sendiri, bisa adaptasi. Terus adaptasi yang kedua itu adalah adaptasi makanan. Sedangkan kalau mungkin nggak tahu ya, kalau orang Timur Leste kebanyakan juga suka pedas, tapi saya nggak tahu. Tapi kalau untuk saya sendiri mungkin nggak terlalu Pedas. suka pedas. Nah kalau anak kos kan ya, jadi Iya. lihat teman-teman, papa cabai, papa Sambel sambal, gitu iya ya. sambal gitu kan. Terus aku nanya, emang orang Indonesia itu semuanya rata-rata suka pedas ya? Iya, kalau nggak ada cabai rasanya tuh kayak gimana gitu kan, nggak ada rasanya gitu. Oh iya, akhirnya dari situ adaptasi ke makanan lagi. Tapi kalau untuk secara kita lihat dari budayanya hampir sama sih kayak budaya Timor Leste. Tapi kalau emang ditanya makanan kayak makanan sehari-hari ini apa, ya sama kayak Indonesia, makanannya nasi. Kita kayak nggak negara mana gitu kan, kayak negara Eropa dan dia kayak mereka makanannya, oh iya makanannya kayak pakai roti gini kan. Tapi kalau untuk Indonesia sama Timor Leste sama gitu. Nah tadi kan udah diulas sedikit nih sama Kak Nisa beberapa penyesuaian Kak Nisa di Indonesia ini. Tapi kalau dengan bahasanya sendiri Kak, apalagi kalau kita masuk ke kelas nih, teman-teman itu dominan pakai bahasa Jawa. Nah itu Kak Nisa paham atau enggak? Apalagi kan ada beberapa nih dosen kalau nerangin itu juga pakai bahasa Jawa. Jadi seperti itu. Gimana Kak? Ya, jadi awal-awal kan angkatan corona. Nah, jadi awal-awal yang pas kan di situ ada kayak ada berapa dosen sih yang masuk pakai bahasa Jawa. Nah, dari situ mungkin teman-teman kelas tuh bilang, Bu mohon maaf di sini ada mahasiswa luar negeri, ya mahasiswa luar. Jadi dia nggak bisa bahasa Jawa. Mungkin ibu bisa pakai bahasa Indonesia. Oh iya gitu. Akhirnya semua dosen tahu. Nah, tapi waktu itu kayak mikir kayaknya tapi kalau untuk bahasa Jawanya sendiri dari Timor Leste udah pernah dengar, tapi bingung ini bahasa apa, karena kan di sana banyak orang Jawa ya, jadi ini bahasa apa gitu kan. Nah, pada saat masuklah di Unusa di kelas gitu kan, di kelas online, tiap mata kuliah kan kelas online pasti malam, mungkin kalau kita beda jam ya, beda, kalau sih jam 10 di sana jam 12, beda 2 jam, selisih 2 jam kan. Nah akhirnya saya minta tolong lah, maksudnya kayak aku minta tolong sama teman kelas, boleh nggak sih kalian kayak ajarin aku, habis kelas kalian ajarin aku bahasa Jawa, kayak aku itu apa gitu gitu kan ya. nah ini bahasa Jawanya apa, terus lagi ngapain gitu kan, kayak intinya kalian kayak awal-awal kosakata berapa aja nggak apa-apa, yang penting paham gitu kan. Nah dari situ masuklah di Indonesia, tapi kayak masih mikir ini bisa nggak sih kayak aku adaptasi. Tapi kalau untuk bahasa Indonesia sih emang emang dari dulu sih, jadi komunikasi dalam rumah itu emang pakai bahasa Indonesia. Walaupun di Timor Leste itu minoritasnya kan Islam itu minoritas banget ya. Tapi kalau dalam keluargaku itu emang tiap harinya pakai bahasa Indonesia gitu kan. Nah jadi kayak ya udah, kalau bahasa Indonesia sih kayak nggak masalah. Tapi kalau gimana untuk bahasa Jawa gitu kan. Akhirnya awal-awal kesini tiap hari ketemu sama orang Jawa kan, ketemu sama mereka yang ya udahlah udah kebiasaan kan. Dia emang bahasa daerah banget kan. Akhirnya tiap hari dengar ya udah, jadi kayak Paham-paham dikunci. sendiri gitu. Iya, jadi kayak dikunci. Apalagi di sini kosnya sama Jawa Madura. Jadi kayak ya nggak masalah sih, sekarang udah paham. Cuma kayak untuk pronouns yang Jawa banget enggak sih. Ya, jadi pronounsku itu nggak pernah hilang. Pronouns dari sana buat menyesuaikan ke sini nggak ada. Masih tetap ada Iya, ya. masih. Kayak sebuah ciri khas. Iya, jadi kayak ini orang mana sih? Antara pas lihat mukanya bukan orang Timur gitu kan. Jadi bingung orang itu gitu kan. Mungkin orang Indonesia kali ya gitu. Di Unusa ini kan banyak organisasi, banyak kegiatan gitu ya Kak. Apalagi Kak Nisa ini kan udah semester 7. Mungkin pasti kan banyak nih kegiatan-kegiatan yang udah dilalui. Jadi kalau boleh tahu, bisa dong di-spill ke teman-teman kegiatan apa aja sih yang udah diikuti Kak Nisa selama ini gitu. Oke. Kalau untuk kegiatan emang dari awal semester pertama itu udah ada. Jadi semester awal-awal walaupun pandemi, Online ya? iya walaupun online, tapi emang sih waktu itu kayak bingung banget kan kalau dapat organisasi itu gimana. Tapi awal-awal tuh udah pernah ikut yang namanya program kreativitas mahasiswa lolos pendanaan sama Mbak Kati, walaupun nggak pernah face to face. Iya. Ya cuma kenal kenal lewat chat WhatsApp gitu-gitu. Nah, terus ada juga yang namanya International Student Forum. Apa tuh Kak? Itu Boleh nggak dikasih tahu? Kalau untuk yang International Student Forum ini adalah sebuah organisasi yang dimana
nanti contoh nih kita kan dari Unusan, nanti kita ada perwakilan untuk ikut ini, jadi kayak di situ ada ikut semacam kayak debate gitu-gitu kan. Nah itu nanti kita masuklah kayak public speaking, nanti kita di situ kayak mau debate apa sih, nanti itu dikasih motionnya, terus kita masuklah di situ. Tapi seluruh univ di Indonesia itu ada semua, mulai dari NTT semuanya yang di Indonesia itu ada semua, jadi ada macam-macam univ lah di situ. Tapi nanti nama-nama yang keluar itu cuman hanya yang sudah apa namanya tes itu sudah dilalui semua, kayak misalnya debate, keaktifan dalam pada saat kita diskusi, terus kayak emosional ada kita kayak aktif diskusi bertanya, itu nanti akan dipilih menjadi member International Student Forum. Yang untuk mewakili kayak contoh mewakili FKK yang untuk ikut International Student Forum ini waktu ada bersama Kating, tapi untuk nama Katingnya udah lupa gitu karena dari situ ikut selama 2 tahun, jadi dari semester 1 sampai semester 3 waktu itu kalau nggak salah. Nah habis itu dari Timor Leste kan udah di sini nih dari semester 3. Nah dari semester 3 ikutlah yang namanya organisasi UKM, jadi biasanya tuh kayak udah pengenalan UKM tuh kayak udah tahu gitu kan. Nah jadi ikutlah UKM, terjunlah karena emang dari dulu dari kecil emang udah anak voli, jadi terjunlah ke voli, jadi dari situ masuklah ke BPH-nya. Nah habis itu nyari lagi nih, ini kok ada komite untuk bahasa Inggris, jadi yang English Chat Club atau ICC yang biasa dikenal ICC. Nah ICC ini kami yang di situ adalah angkatan yang waktu pas itu masuklah waktu pas 2022, jadi aku masuknya di komite yang angkatannya 2022. Nah jadi waktu itu masuklah di ICC selama 1 periode. Nah habisnya 1 periode itu ada juga yang organisasi yang namanya Student Ambassador. Nah jadi di FKK ini ada namanya Student Ambassador. Nah Student Ambassador ini ada wawancara, jadi untuk wawancara mungkin ya Student Ambassador yang mewawancarai kami itu adalah mereka yang angkatan pertama. Habis itu masuklah di Student Ambassador, terus habis itu kemarin ikut lagi aktivitas yang namanya PKMK, jadi waktu itu lolos pendanaan program kreativitas mahasiswa, tapi saya lebih ke kewirausahaan PKMK, jadi jadi ketuanya, jadi lolos pendanaan. Habis itu lanjut masuk lagi yang Badan Eksekutif Mahasiswa atau BMFKK juga, jadi di defisit riset dan keilmuan gitu. Wah, banyak banget ya teman-teman kegiatan dari Kak Nisa sendiri. Pasti kan Kak Nisa ngerasa sibuk gitu. Apalagi kan Kak Nisa ini dari jurusan keperawatan. Nah, jurusan keperawatan itu kan juga padat gitu ya Kak. Ada praktikum, belum lagi ujian-ujian. Apalagi kemarin habis OSCE. Gimana sih Kak cara ngatasinya? Bagi waktu itu gimana sih? Kalau untuk bagi waktu sendiri biasanya itu kan ada stick note ya. Jadi kayak ada stick note. Jadi kayak habis besok itu apa aja nanti, kalau untuk contoh nih, kalau untuk kegiatan yang kayak organisasi atau kayak UKM gitu, nanti kegiatan apa aja kan biasanya juga kayak kita kayak udah diundang nih jadi pemateri juga kan. Nah itu nanti kita kalau aku sih ya, kalau aku pribadi ntar tulis di stick note-nya, nanti tempel lah di dinding, nanti lihat besok jam segini nanti di acara di kampus ini, terus acaranya ini gitu. Nah tapi kalau untuk kuliahnya sendiri itu kan kita pasti otomatis kita lihatnya di jadwal kuliah di SIM, di Asrogan gitu ya. Nah tapi kalau untuk OSCE, nah itu mungkin biasanya itu padat banget ya, apalagi kalau untuk praktikum biasanya juga bisa sampai jam 8 malam gitu kan. Jadi ya mau gimana lagi, emang anak kesehatan emang kayak gitu kan. Jadi untuk manage waktu emang udah biasa sih, jadi kayak udah dijalanin aja selama masih bisa, nggak apa-apa, jadi masih dijalani ya. Jadi gitu. kayak gitu ya teman-teman, cara Kak Nisa untuk ngatasi waktunya, cara membagi waktunya biar gak keteteran gitu Kak ya. Nah dengar-dengar Kak Nisa kan kemarin udah ngelaksanain yang namanya pertukaran mahasiswa nih, apalagi di Malaysia gitu ya. Kalau boleh tahu nih, bisa nggak sih di-spill ke teman-teman kegiatan apa aja sih yang dilakukan pas waktu di Malaysia gitu? Oh iya, jadi kami itu kan dari Student Ambassador ya, Student Ambassador yang dimana waktu itu yang terpilih adalah semester waktu kalau nggak salah di semester 6. Apalagi di semester 6 itu waktunya buat KKN. Nah jadi waktu itu kami terpilih untuk ke Malaysia yang letaknya itu ada di tempat namanya UiTM Malaysia atau kampus UiTM Malaysia yang biasanya dipanggil Teknologi Mara Malaysia. Nah jadi kami di situ tuh lebih fokusnya itu ke
apa ya, ke praktek gitu kan. Jadi kami lebih terjunnya ke ini, Lapangan. ke lapangan, tapi lebih ke rumah sakitnya. Jadi untuk yang UiT Malaysia itu ada rumah sakitnya. Nah, jadi waktu itu kami di sana itu ada shift-shiftannya. Jadi kami lebih ke shift. Jadi kami biasanya itu dapatnya shift pagi. Jadi selama 2 minggu di Malaysia itu shiftnya di rumah sakit, shift pagi. Terus untuk kalau untuk apa namanya penyesuaian ruangannya itu nanti ada ruangan-ruangannya tersedia sudah dibagi, di mana kami nanti juga dibimbing sama CI. CI itu adalah yang biasa bimbing kita terjun ke rumah sakit. Setiap ruangan, setiap tindakan itu nanti ada CI-nya sendiri yang dimana membimbing kami di ruang-ruang tersebut. Nah, habis itu waktu itu ya, untuk ruangan-ruangannya itu kami waktu itu kalau untuk ruangannya itu kami kayak dari lantai 9, waktu ke lantai 9, lantai 8, terus yang terakhir itu ada di ruang ICU, itu paling terakhir. Mungkin kalau untuk berapa hari ya, 4 apa 3 hari itu kami lebih terakhirnya itu di apa namanya di ruang ICU. Jadi kami lebih fokusnya itu ya ke hospital gitu. Oh, seperti itu ya Kak Nisa. Iya. Terus kan tadi Kak Nisa ini bilangnya waktu semester 6 ada KKN juga nih. Iya, ada Nah, tapi KKN. Kak Nisa juga ngikutin pertukaran pelajar, pertukaran mahasiswa. Nah, itu jadinya Kak Nisa ikut KKN atau gimana sih, Kak? Iya, jadi waktu itu mau antara apa namanya sedih, senang, bingungnya. Jadi waktu itu sebenarnya masih bisa sih pas kembali dari Malaysia masih bisa ikut KKN. Jadi waktu itu emang sempat sih ada reunian buat kelompok. Jadi waktu itu aku dapat kelompoknya kelompok 26, kelompok 26 untuk yang ke apa namanya ke tempat yang namanya Gresikan. Nah, jadi pas di situ udah dapat, jadi aku menjadi wakil waktu itu untuk yang kelompok itu. Jadi aku masuklah BPH. Nah, jadi udah reunian, udah rapat, udah matang banget. Nah, waktu itu kan posisinya di semester 6 dan lolos pendanaan yang PKMK ini itu juga di semester 6. Jadi di Langsung sana lah. digembleng banget Iya, gitu jadi ya. barengan gitu kan. Nah, jadi waktu itu emang pas akhir-akhir waktu itu saya ditelepon lah sama sekretaris prodi Bu Nur Anya, ditelepon terus Mbak Nisa jangan ikut PKM, apa namanya jangan ikut yang KKN karena nilainya akan dikonversi. Jadi fokuslah ke PKM-nya. Jadi karena apa namanya Mbak Nisa adalah ketua juga, jadi kan emang banget udah lolos pendanaan. Jadi emang ini sesi selanjutnya kan masih lama juga, masih ada tahap-tahapnya yang harus dilalui kan. Jadi mending nggak usah ikut KKN, untuk nilainya nanti dikonversi aja. Tapi waktu pas rencana itu pulang dari Malaysia itu pengen banget buat pulang ke Timor Leste kan, buat pulang ke kampung. Tapi waktu itu karena salah satu adalah ketua, terus PKM tahapnya masih panjang, apalagi sampai bulan, kan waktu kami ke Malaysia itu di bulan Juli, ya bulan Juli tanggal 1 kalau nggak salah. Nah, itu kan masih kayak oh iya masih banyak waktu, apalagi setelah KKM paling cuma berapa minggu, 2 minggu gitu kan ya, mungkin bisa pulang. Nah, pas nyampe lah sini itu PKM masih ada lanjutannya itu sampai bulan November. Jadi ya udah, jadi waktu itu untuk pulang kampung itu batal banget sih. Terus kayak teman-teman bilang kayak aduh gimana nih Nisa, kamu kayak aduh kakaknya seru banget tau gitu-gitu. Oh iya nggak apa-apa gitu kan. Jadi ya udah awal jadi balik dari sana masih lanjutin PKM sampai bulan November sih. Gitu ya, Kak ya. Ya. Berarti ini kan Kak Nisa nggak ikut KKN karena udah dikonvensi nih nilainya. Nah, kalau di Unusa nih, kalau konvensi nilai itu program apa aja sih yang bisa diikuti biar kita itu bisa ke konvensi nilai jadi nggak ikut KKN seperti itu? Ya, kalau setauku ya, kalau untuk yang dapat nilai konversi itu biasanya kayak kita dapat magang atau enggak biasanya itu ikut program yang namanya IISMA. Oh iya. Nah itu juga, terus kan sekarang nih lagi ada program PKM Next lagi ya. Iya. Nah kan itu kan ada program PKM lagi, mungkin bisa ikut itu untuk nanti pas yang udah semester 6 kalau misalnya lolos pendanaan, terus pada saat posisi itu emang masih lanjutin yang PKM tersebut sampai bulan November nanti akan dapat konversi jadi nggak ikut KKN. Terus ada juga kayak pertukaran pelajar, itu juga nanti misalnya kan kita belajar dari sana kan, contoh kalau kami yang ke Malaysia itu kan ada sertifikatnya ya. Nah terus kayak misalnya ada teman-temannya yang kayak misalnya ikut pertukaran pelajar, terus kayak ikut apa aja sih kayak menyesuaikan budaya atau belajar kayak di rumah sakit, nah itu nanti akan dapat nilai konversinya gitu. Jadi seperti itu ya.
Jadi gitu ya Kak, berarti nih buat temen-temen nih kita itu harus kayak rajin mengikuti organisasi maupun kegiatan-kegiatan yang di luar UNUSA juga gitu ya. Kak Nisa tadi kan bilang nih kalau Kak Nisa ini adalah salah satu angkatan pertama yang dari Timur Leste. Ada nggak sih Kak sekarang angkatan-angkatan setelahnya Kakak ini ada nggak? Oh iya, kalau untuk angkatan sekarang ini ada. Jadi kan waktu itu angkatan pertama ya, jadi masih ada kelanjutannya karena sudah MOU. MOU Gitu. antara, jadi kan udah MOU. Nah, itu kemarin itu ada angkatan kedua, yang mereka yang angkatan 2023. 2023 itu kemarin ada. Nah, jadi biasanya ya untuk mendapatkan kayak berlanjutan angkatan-angkatan itu, nanti biasanya kayak bulan Oktober atau November itu biasanya UNUSA goes to Timor Leste biasanya. Jadi UNUSA goes to Timor Leste yang dimana nanti sama PMB atau penerimaan mahasiswa baru, sama tim-tim PMB, sama Humar, nanti sama tim-tim dari kemahasiswaan itu nanti akan goes to Timor Leste. Jadi mengadakan yang namanya Expo Kampus. Jadi Expo Kampus itu nanti kita apa namanya kayak promosi kampus di sana. Jadi namanya juga Expo Kampus ya. Jadi kita promosi kampus di sana. Habis itu nanti kita di situ juga ada apa namanya registrasi secara offline sama online. Jadi kita sediakan yang meja di mana untuk registrasi online sama offline-nya. Nah, habis itu nanti kalau sudah dapat kayak contoh dokumen-dokumen mereka, nanti kita bawa lagi ke sini, terus nanti juga ada tahap-tahap seleksinya gitu. Tapi kemarin itu ada yang apa namanya yang angkatan kedua ini kalau ditotalkan sama angkatanku itu sudah 10 orang. Jadi untuk mahasiswa Timor Leste di Indonesia ini sudah 10 orang. Udah banyak ya Kak. Udah banyak banget gitu. Jadi yang biasanya ikut itu pasti kita jadi tim translator, terus tim serap prasarana. Apalagi kan kita orang Timor Leste pasti kita lah yang tahu jalan, terus tahu semacam kayak untuk komunikasi melobi mereka, cara mempresentasikan gitu. Jadi seperti itu ya Kak. Iya. Jadi teman-teman itu tadi seputar perjalanan Kak Nisa sebagai mahasiswa Timor Leste yang ada di UNUSA. Nah kalau teman-teman punya pertanyaan lanjut yang belum terjawab di sharing session kali ini, mungkin teman-teman bisa tanya langsung nih nanti ke Kak Nisa, bisa by DM ataupun kalau yang punya nomornya nih boleh banget WA Kak Nisa. Kalau boleh di-share apa sih Kak nama IG-nya, user IG-nya? Oh iya, berarti ini boleh di-spill ya? Boleh. Malu banget. Ya kalau untuk IG-nya sendiri, aku Indonesia Ramos 27. Ya. Sekian sharing session kita pada kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.